لمؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام محمد النووي ونفعنا به ابن عمر الجاوي ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والشيخ شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولمشايخ مشايخنا ولأستاذ أستاذنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. ولقضاء حاجتنا من حوائج الدنيا الآخرة صلى الله مقاصدنا ويسر الله أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه منا متقبلا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال المصنف رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين. ويا مجيب السائلين. Wal maqalatu utawi dawuh. Wal maqalatu utawi dawuh. Ar-rabi'atu. Ar-rabi'atu kang kaping 4. Kuqala dawuh sinten Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kawakibu utawi pira-pira lintang. Al-kawakibu utawi pira-pira lintang. Iku amanun dadi keamanan. Iku amanun dadi keamanan li ahli samai. Kuduwe ahli sama, ahline penduduk langit. Fa idzan tasyarat. Wa idzan tasyarat moko ing dalem arekalane intisyar nyebar apa kawakib ai tafarraqat tegese pisah-pisah apa al kawakibu. Apa al kawakibu pira-pira lintang kana moko ana apa al qada'u keputusan. Apa al qada'u keputusan ayil hukmu tegese hukum al ilahiyu kang bangsa kepengeranan iku ala ahli samai tetep kelaku maring penduduk langit utawa ahli sama. Minal infitari bayane saking pecah. Wattayyi lan ngelempit. Tayyul ardi kan berarti ngelempit bumi. Wa mautil malaikati lan matine malaikat fiha ing dalem sama. Bu malaikat mosok mati sih. Fiha ing dalem sama. Gak ngerti iki sing jelas dawuh Rasulullah iki. Wa ahlu baiti ya iso ae wong kersane pangeran kok. Wa ahlu baiti lan keluarga ahli keluarga ingsun. Ai dzurriyyati tegese tedak turun ingsun. Ai dzurriyyati tegese tedak turun ingsun. Iku amanun dadi keamanan, jaminan keamanan. Iku amanun jaminan keamanan li ummati kanggo umat ingsun. Fa idza zalamu ko ing dalem arekalane gingsir. Sapa ahlu baiti ahli keluarga ingsun utawa keturunan ingsun. Kana moko ono opo al qada'u
keputusan, tumibone keputusan iku alam ummati kedaden maring umat ingsun. Bayane min zuhuril bid'ah saking pertelone penggawe bid'ah wa ghalabatil ahwa'i lan nglindene akeh-akeh penggawean hawa nafsu wa ikhtilafil aqaidi lan beda-bedane akidah wa zuhurir rumi lan pertelane negara Rum utawa nguasanine negara Rum wa ghairiha lan liyane zuhuril bid'ah. Iki catatane. Wa ana utawi ingsun Kanjeng Nabi, wa ana utawi ingsun jare Kanjeng Nabi iku amanun dadi jaminan keamanan li ashabi maring para sahabat ingsun. Moko fa idza dhahabtu moko ing dalem arekalane budalan sapa ingsun aimuttu tegese sedo sapa ingsun kana moko ana apa al qadau keputusane Gusti Allah iku ala ashabi tetep kedadi maring sahabat ingsun minal fitani bayane saking kedadiane fitnah wal hurubi lan perang wartidadi man irtadda lan pemurtadane wong kang murtad waqtilafil qulubi lan beda-bedane keyakinan ati, kecondongan ati. Dadi ana sing pro ndek Sayyidina Abu Bakar, ana sing pro ndek Sayyidina Umar, ana sing pokoke kaya ngono lah. Gak iso nyatu maneh umat iku. Sing nomor 4 wal jibalu utawi gunung iku amanun dadi jaminan keamanan li ahlil ardi kedue penduduk bumi utawa ahline bumi. Moko faidha zahabat moko ing dalem arekalane zahabat budal mosok budal ilang utawa meledos gunung kan meledos apa jibal ail jibalu kana moko ana apa al qadau ketentuane pangeran putusane pangeran iku ala ahlil ardi kelaku utawa kedaden maring penduduk bumi. Ini berbicara sesuatu patok gampangane paku lah. Lek pakune langit iku lintang. Jadi pakune langit iku lintang. Maka kemungkinan dilihat dari keterangan ini, ketika terjadi bintang jatuh istilahnya, maka berarti ada yang sedang terjadi di langit. Bisa jadi minal infitor, pecah, wa tayyilan ngelempit, wa mautil malaikati lan matine para malaikat. Jadi itu yang sedang terjadi, tanda-tandanya kata Rasulullah kayak gitu. Kalau terjadi sesuatu di langit, maka kita lihat pergerakan bintangnya. Ketika banyak bintang terlihat jatuh, maka berarti sedang terjadi sesuatu di langit. Untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, pakune iku sapa? Yaiku keluargane Kanjeng Nabi. Jadi pakunya umatnya Rasulullah itu adalah keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya apa? Ketika di antara keluarga Rasulullah tidak ada yang kokoh memegang teguh agamanya Rasul, maka berarti umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu juga sama ada dalam posisi tidak selamat. Artinya tidak selamat, kemaksiatan itu juga akan merajalela seperti
semakin tampaknya perilaku bid'ah yang dilakukan oleh semua orang. Dan menuruti hawa nafsu itu hampir semua orang tidak sanggup untuk mengendalikan. Begitu juga berbagai macam aliran yang memiliki faham akidah yang berbeda itu saling bermunculan. Jadi patokannya kaya ngono. Mangkane lek golongane habaib, golongane sayyid, iku harus punya tempat yang paling mulia di sisi kita di antara yang lainnya. Karena memang umatnya Rasulullah itu dilihat tonggaknya itu ada pada mereka. Tonggaknya itu ada pada mereka. Gampangannya pakune lah. Pakune tetap ada pada beliau. Kita senantiasa butuh doa-doa beliau. Mangkane lek koto para habaib sing rada rena-rena penggaweane utawa gak sejalan karo pikirane awake dhewe, ndak sejalan dengan pemahaman kita, kita jangan ikut-ikut marah. Karena ndak pantas kita ikut marah-marah kepada beliau. Karena jasa dari kakek-kakek beliau itu tidak akan pernah bisa kita balaskan dengan apapun selama kita hidup di dunia. Karena berkat jasa kakek beliau kita kenal yang namanya dinul Islam, agama yang bisa menyelamatkan kehidupan kita dari kehidupan yang penuh dengan dosa menuju kehidupan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melihat para habaib yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, ya sudah, tidak usah diikuti. Jangan sampai ada perasaan gimana gitu loh. Tidak usah, sudah. Ya wes gak cocok ngalih. Untuk yang mengingatkan siapa, biar sama-sama golongannya para habaib. Cukup latih matur di abib liyane sing cocok karo pikirannya awake dhewe. Tamun penghormatan itu jangan sampai dari kita itu berkurang. Meskipun Rasulullah sendiri itu pernah dawuh ketika ditanya, siapa keluargamu ya Rasul? Dawuh Rasulullah itu adalah kullu mu'minin taqiyyin. Jadi Ali, kata Rasulullah, Ali keluargaku adalah kullu mu'minin taqiyyin. Semua orang mukmin yang bertakwa itu adalah kullu mu'minin taqiyyin, itu adalah keluargaku. Terus mimbani Hashimin atau mimbani Muthalib itu adalah arahan untuk mengeluarkan zakat. Jadi keluarganya Kanjeng Nabi itu tidak boleh nerima zakat, tidak boleh. Karena dawuhnya Rasulullah itu Ali kullu mu'minin taqiyyan min bani Hashimin au min bani Muthalib. Itu keterangannya ada di dalam kitab Kasyifatus saja. Dan para habaib itu sekali lagi pakune ummate Rasulullah. Nah, maka karena pakune Rasulullah itu dirawat tenanan. Ketok Rabib karo Habib iku bengkerengan, kita yang sebenarnya harus bisa menyatukan. Tuh. Wis, makanya aku nyapa ndek sampean iku, Ki engko lek sempat aku merono petukno ki nyuwun tabarukan. Lah tenan iki, tenan. Ndak betul. Makanya pumpung sampean diparing kesempatan cedek wis to jogon hubungan itu. Tur gak usah duwe perasaan sampean iku misal gak cocok terus sengit ngono lho. Aja sampai. Mending sampean ngalih sak durungin duwe perasaan kayak gitu. Mending ngalih. Jangan sampai sudah. Karena takut menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena piye-piye iku tetap keturunane Rasulullah. Kuwatir awake dhewe. Lha wis Rasulullah sing lara atine piye coba? Ndak padane gampangane kaya awake dhewe lah. Gampangannya seperti kita sebagai seorang santri. Kalau waktu kita di Al-Hikam kita tahu ada yang namanya masjidan. Ya kan kadang masjidan ya kayak gitu toh, ngawur, kadang ya tawur. Lah, kita boleh marah. Boleh, kita itu boleh ngasih tahu beliau itu boleh, tapi jangan sampai kita marah, itu jangan sampai sudah. Gregetan ya biasa Pak, gregetan. Tapi enggak,
kena kanca-kanca duh gadel malah dihapusi malah di aduh wis sembunat. Kudune ku dimuliakan ngono. Ndak ada ceritanya para ulama itu dengan keluarganya gurunya itu terus ndak ada yang sopan, ndak ada. Jadi keluarganya itu sama seperti ayahnya dihormati juga. Kena santri Al-Hikam Rono Rono sampai Gus Andi kadang geger kok ngawur. Wes iku kena santri Al-Hikam. Padahal lah iya, padahal aku lho mbiyen niku ngaji. Ya ngaji di pondok ndi di Ploso di anu. Gus cilik iku teko ya. Gus sing cilik wis kabeh nyirik, Pak. Kabeh wis ndikluk ngene, wis ndikluk kabeh wis. Entek aku lagi ngerti pondok model Al-Hikam ya mung di Al-Hikam iki lagi ngerti aku. Pertama kali mondok di Al-Hikam kaget-kaget. Lih, kok ngene jare. Kok koyo santri kaya Gus e plekan ngono. Guyon bareng, tolan bareng. Tapi pendidikan yang saya rasakan itu memang beda. Beda. Kalau ke di Al-Hikam kita itu merasa lebih cepat dewasa, kepekaan kita muncul. Tapi kalau waktu saya ada di Ploso, ada di Madura, yang tertanam itu kesabaran untuk bisa tetap taat dengan semua peraturan. Itu bedanya. Tapi ketika ada kadang kesadaran itu tidak akan muncul. Buktinya ketika kita sendiri keluar dari pondok kita jadi kadang malah dadi ngono lho. Tapi ketika di Al-Hikam dengan sistem pendidikan yang seperti itu, hikmahnya yang saya rasakan itu adalah kesadaran dan kedewasaan itu muncul. Kepekaan itu juga hadir. Nah, tapi sekali lagi itu yang harus kita pahami, sistem pendidikan masing-masing pesantren itu beda-beda. Dan mereka pasti punya nilai-nilai, punya dasar sendiri kenapa harus seperti itu. Lah buktinya, ya manfaatnya ada, buktinya kenyataannya ada. Waktu aku mondok di Ploso karo di Madura yang saya rasakan itu dengan sistem yang seperti itu taat, tunduk, patuh, melatih kita sabar. Melatih kita sabar. Lah di Al-Hikam enggak. Melatih kita sadar, bukan sabar, melatih kita sadar. Kenapa? Ya karena yang buat peraturan kita. Terus sing ngelanggar kita, tapi kita juga yang siap untuk dihukum kan sadar namanya. Tuh ya. Nah, jadi patokane umat Kanjeng Nabi itu ya zuriyah. Artinya bid'ah yang merajalela, hawa nafsu yang tidak bisa terkontrol, ya kan? Akidah-akidah yang berbeda yang saling bermunculan, ya mungkin kita sering yafirru minal habaib, yafirru min ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita lari. Itu. Tuh. Wa ana jari Rasulullah. Wa ana utawi ingsun iku amanun, sementara aku adalah jaminan keamanan untuk sahabat-sahabatku. Maka ketika aku sudah tidak ada, kata Rasulullah, maka di sana ketetapan Allah itu akan berlangsung, berjalan. Ya kenyataannya memang pertikaian yang terjadi, Islam mulai pecah itu paskanya Rasulullah memang. Paskanya Rasulullah. Cuman dari 4 khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, model kepemimpinan yang memiliki perkembangan pesat kemajuan Islam itu ada pada 2 khalifah. Tampak jelas terjadi pada 2 khalifah. Artinya Islam itu mengalami perubahan yang sangat pesat lah. Yaitu pada masanya Khalifah Sayyidina Umar dan pada masanya Khalifah Sayyidina Utsman. Nah kok iso? Ya karena memang pada masa ini umat Islam itu sudah luas dan stabil gitu loh. Luas dan stabil. Ketika pasca Rasulullah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, kenapa Islam itu tidak memiliki tingkat kemajuan yang signifikan? Karena pada saat itu Sayyidina Abu Bakar itu masih punya minimal 2 persoalan yang cukup menyita waktu beliau
sehingga beliau tidak terlalu banyak memikirkan tentang masalah pendidikan agama Islam itu sendiri. Jadi gak sempat mikirno piye carane wong Islam itu ngerti de ilmu agama, ngerti de ilmu-ilmu umum ataupun yang lainnya. Justru malah perkembangan saat itu terjadi perubahan Islam sangat tampak sebagai sumber peradaban dunia pada saat itu. Yo saya gara-gara pada masanya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ya itu tadi alasannya karena stabil. Pada masa Sayyidina Abu Bakar itu seake perang, banyak perang untuk memerangi umat-umat yang umat-umat yang masih belum muslim itu banyak yang seperti itu sih pada masanya Sayyidina Abu Bakar, sehingga mencurahkan pikirannya Sayyidina Abu Bakar itu tidak banyak di pendidikan tapi lebih banyak kepada pengislaman penduduk dan ekspansi kekuasaan itu pada masa Sayyidina Abu Bakar. Artinya perluasan wilayah agama Islam lah, perluasan wilayah Islam lah pada saat itu, dan peperangan memerangi orang-orang yang masih belum masuk Islam. Itu kenapa kok pada masa Sayyidina Abu Bakar itu agama Islam di bidang pendidikan tidak memiliki kemajuan yang signifikan dibanding pada masanya Rasulullah. Jadi masa Rasulullah kalau masa Sayyidina Abu Bakar itu masih perbedaannya tipis sekali, antara 11-12 lah penduduk umat Islam. Pada masanya Sayyidina Umar sudah banyak peristiwa, bisa buat bisa buat kajian, bisa buat masjid seperti ini, bisa buat perpustakaan atau macam-macamnya. Islam yang terjadi pada saat itu ya mulai dari masanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Nah, kalau Sayyidina Utsman itu menangnya, artinya tampak jayanya itu pada separuh pemerintahan pertama. Lali aku pirang tahun Sayyidina Utsman itu jadi khalifah ya. Iku untuk yang terakhir, untuk separuh terakhir, perkiraan sebelum akhir masa jabatan beliau selesai, sebelum beliau terbunuh, iku pada masa Sayyidina Utsman itu banyak terjadi perang dan pengembalian banyak mengalami perang karena menghadapi perang konflik kekuasaan. Yang kedua itu adalah kenapa kok pendidikan pada separuh terakhir pemerintahan Sayyidina Utsman itu mengalami masih stagnan. Itu ya gara-garanya memerangi kemurtatan, jadi agak sing murtad. Terus banyaknya unsur politik di kalangan keluarga sendiri. Jadi Sayyidina Utsman rata-rata njupuk pejabat-pejabat itu memang banyak dari kalangan keluarga dan koleganya, sehingga banyak saudara-saudara yang lain itu iri ngono loh. Akhirnya itu yang menjadi titik-titik awal terjadinya perang di kalangan umat Islam. Lek Sayyidina Ali iku malah penyebabnya itu kenapa kok tidak memiliki Islam tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Karena pada masa Sayyidina Ali semua wilayah Islam itu sudah luas. Jadi jelas semakin sulit untuk dikontrol. Terus belum lagi persoalan-persoalan yang belum selesai pada masanya Sayyidina Utsman. Itu pada masanya Sayyidina Ali karramallahu wajha. Sehingga karena Sayyidina Ali itu masih fokus dalam pemikiran-pemikiran itu, memikirkan wong sing murtad iki piye ya kan. Perluasan wilayah iku biar semakin kompleks, ngedepi pemahamannya wong wis akeh sing alim cuman pahamnya itu belum istilahnya. Pahame iku sik durung genep ngono lho. Kan kaya Ibnu Muljam iku kan ono di lega salah ono di zamane Sayyidina Ali kan. Muljam iku wong sing hafal Al-Qur'ane tapi pemahaman Al-Qur'ane enggak dalam. Iku yo wis model sing saiki lah jihad Allahu Akbar telonone sing kaya ngono model-model iku lah orang-orang yang merindukan khilafah
Itu kalau tadi tidak salah pada masanya juga pada masanya Sayyidina Ali gitu loh. Itu adalah, nah, bukti kalau Rasulullah itu adalah jaminan keamanan untuk sahabat sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu ya memang tidak pernah terjadi apa-apa pada masa Rasulullah. Islam itu menyatu. Baru pasca Rasulullah terjadi banyak perbedaan, ono sing pro Sayyidina Ali, ono sing ora, kan seperti itu. Pada masanya Sayyidina Umar ya sama, masih terjadi seperti itu karena sudah ditinggal oleh Rasulullah. Itu kan karena al-qadu al-ashabi minal fitani wal hurub, banyaknya terjadinya fitnah-fitnah dan terjadinya peperangan, wartidadi man irtadda, dan murtadnya kembali, wartidadi dan lan murtate malih minar min irman lan murtate wong irtadda kang dadi murtad sapa man iku maknane kaya ngono. Lan artine kecondongan ati. Itu yang nomor 3. Jadi tondo gak amane langit iku lek ono bintang, tanda tidak amannya langit, penduduk langit itu ketika terjadi turunnya bintang. Jadi apa istilahnya bintang turun itu? Bintang jatuh lah. Terjadinya bintang jatuh. Terus kemudian untuk untuk keluarganya Rasul itu adalah jaminan keamanan terhadap umatnya Rasulullah. Insyaallah selama zuriyah Rasulullah utuh, teguh, insyaallah bid'ah terus menuruti hawa nafsu dan tidak suka dan dan semua itulah itu tidak akan terjadi. Terus lek Rasulullah itu jaminan untuk para sahabat. Dan yang keempat adalah tentang masalah jaminan atau jaminan keamanan ahli bumi, yaitu apa gunung, Pak. Lek wis gunung-gununge Gusti Allah iku digoncangkan, lho iku berarti bagian teko pertandane kiamat. Bumine ate ajur lah. Bumine ate ajur berarti lek kaya ngono. Krana pakune wis mulai dicabut.